Marilah kita dalam masa dan puasa, kita bertobat. Hadirlah Tuhan dalam segala kelemahan, kekalahan, kelemahan, dan semua keterbatasanku. Jangan mengeluh, bersedih kalau kita lemah. Dan jangan sombong kalau kita berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita berpantang dan berpuasa untuk memberikan ruang di dalam batin kita agar Allah lebih berkuasa di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, kalau aku bermegah, maka aku bermegah karena kelemahan-kelemahanku. Sebab di dalam kelemahan-kelemahanku nampak kemuliaan Allah. Kata-kata ini juga mengacu kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa ingin besar, hendaknya menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin terkemuka, hendaklah menjadi pelayan di antara kamu. Sebab itulah kita semua menyadari bahwa Rabu Abu mengingatkan kita akan segala keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Dan kita akhirnya membutuhkan Tuhan. Mempersilahkan Tuhan untuk menuntun, melindungi, memelihara, dan menyempurnakan segala kelemahan-kelemahan itu. Ada kecenderungan orang bahwa seringkali kelemahan-kelemahan itu ditutupi. Banyak orang suka memakai topeng-topeng, sehingga seolah-olah orang akan melihat dirinya seperti topeng yang diinginkannya. Sebagian besar lagi ada orang yang menonjolkan kebaikan-kebaikannya, menutupi segala kelemahan-kelemahannya. Itulah yang dikatakan dalam Injil. Orang-orang Farisi menonjolkan kebaikan-kebaikannya untuk menutupi segala kelemahan-kelemahannya. Memang kita tidak perlu juga menonjolkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi dari situ kita diajak, marilah kita hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kehadirannya yang penuh kasih dan setia. Dalam sakramen pengampunan dosa, masih banyak juga orang-orang yang menekankan pengakuan dosa. Namun sesungguhnya Tuhan mau, bukanlah pengakuanmu yang menjadi penting, tetapi pengampunan Allah bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang berdosa. Memang semakin kita mengakui segala kedosaan dan kelemahan kita, kita semakin mendapatkan juga banyak pengampunan Tuhan. Tapi maksudnya orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa mengandalkan juga kasih karunia Tuhan. Janganlah takut, janganlah malu dengan segala kelemahan kekuranganmu. Janganlah bersedih kalau kita
kadang-kadang gagal dan kalah. Karena keberhasilan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Keberhasilan kita adalah kita semua melekat pada Tuhan, tidak pada abu, ya, tidak pada dunia yang fana yang selalu berubah-ubah, selalu berganti-ganti. Suatu harta yang dapat dimakan ngengat dan karat, dan dicuri dan dirampok. Bagi orang beriman, harta yang terpenting adalah kasih Tuhan yang penuh kasih setia, yang selalu hadir di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alangkah bahagianya kalau kita berani bertobat, membuka hati supaya Tuhan menyempurnakan hidup kita, kelemahan kita, sehingga kita makin hari semakin dipenuhi oleh kasih karunia dan kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah tobat kita. Hidup bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dialah yang berkuasa terhadap hidup kita. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan takut terhadap orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak membunuh jiwamu. Takutlah pada yang bisa membunuh tubuh dan membunuh jiwa, dan itulah Allah. Maka marilah kita dalam masa dan puasa, kita bertobat. Hadirlah Tuhan dalam segala kelemahan, kekalahan, kelemahan, dan semua keterbatasanku. Jangan mengeluh, bersedih kalau kita lemah. Dan jangan sombong kalau kita berhasil. Karena keberhasilan kita adalah membuka hati seluas-luasnya bagi kehadiran Allah yang sempurna dan menyempurnakan hidup kita, yang kudus dan terus akan menguduskan kita, yang akan memuliakan jiwa kita. Marilah kita bersama menyambut pantang puasa dengan rendah hati, dengan penuh keyakinan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian, tetapi selalu menyertai kita, baik siang malam, dan baik di gereja maupun juga di luar gereja. Bahkan Dia selalu hadir tersembunyi di dalam setiap sudut kehidupan kita. Kita berdiri menyatakan iman.